Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2026 ketika Tuhan menyertai kita bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Bukan berarti kita hidup tanpa tantangan. Tantangan itu sudah pasti ada. Masalah itu sudah pasti ada. Tetapi ketika Tuhan Allah yang menyertai kita, sebesar apapun tantangan, masalah yang ada di hadapan kita, Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Karena Tuhan Allah yang menyertai kita lebih besar dari segala tantangan hidup yang akan kita hadapi di tahun 2020. Karena Tuhan Allah yang menyertai kita lebih besar daripada setiap masalah yang pernah ada dalam hidup kita dan bahkan yang pernah kita lalui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungkanlah bagaimana Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2025. Tentunya di sepanjang tahun 2025, di sana ada banyak pergumulan. Mungkin di sana kita pernah sakit, kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah merasa hancur, dan bahkan mungkin kita pernah merasa di titik terendah hidup kita. Saudara, ingat bahwa Tuhan yang telah menolong kita di masa-masa yang telah kita lewati. Di saat kita jatuh, Tuhan angkat kita. Di saat kita lelah, Tuhan kuatkan kita. Di saat kita tak berdaya, Tuhan mampukan kita kembali. Di saat kita merasa hidup ini hancur, tak ada gunanya, Tuhan pulihkan hidup kita. Nah saudara, kalau kita bisa ada di titik hidup kita saat ini, sebagaimanapun adanya kita berada di minggu pertama tahun 2026 ini. Ingat saudara, itu karena anugerah Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui hari ini, Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2025, maka Ia Tuhan yang sama akan menyertai kita, memberkati kita di sepanjang tahun 2026, bahkan di sepanjang masa-masa yang akan datang dalam hidup kita. Saudara, yang perlu kita renungkan saat ini, apakah masih ada sesuatu hal yang mungkin menjadi penghambat berkat Tuhan bagi kita di tahun 2026 ini? Mungkin masih ada hal-hal yang belum dibereskan di tahun 2025. Sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun 2026 ini, Tuhan mau kita membereskan semuanya itu. Walaupun tahun 2025 sudah berlalu, tapi di awal tahun ini Tuhan menginginkan kita supaya kita membereskan segala sesuatu. Jika mungkin ada sesuatu yang masih belum beres, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan, yang mungkin masih tersimpan dalam hati kita. Saat ini Tuhan mau kita membereskan semua itu, agar tidak ada kendala berkat Tuhan bagi kita di sepanjang tahun yang akan datang. Karena tanpa pemberesan, tanpa kita menyucikan hati ini, maka itu juga yang akan membuat kita nantinya ke depan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Tetapi untuk mengawali tahun ini di minggu pertama ini, saudara, Tuhan menginginkan kita agar hati kita yang penuh kecewa dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin di tahun 2025 kita pernah mengalami pemberontakan akan segala sesuatu yang telah kita alami. Kita tidak menerima. Kenapa harus terjadi? Kenapa harus aku? Dan kenapa begini? Saudara, itu adalah pengalaman dalam hidup kita. Itu pembelajaran bagi kita. Tetapi pada saat ini kita diingatkan supaya semua hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan, hari ini, detik ini juga, bereskan di hadapan Tuhan. Jika masih ada yang belum kita ampuni dalam hidup ini, mungkin yang telah menyakiti kita,
Maka sebelum kita melangkah jauh bersama Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, supaya jangan ada penghambat berkat Tuhan bagi kita di sepanjang tahun 2020.